Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan abang kakak yang hadir hari ini selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan juga abang kakak yang hari ini hadir, ya, apakah yang baru pertama kali hadir atau yang sudah sering hadir, mudah-mudahan tidak bosan melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Saya selalu berdoa, semoga kita semuanya itu benar-benar ditakdirkan Allah bisa hidup bahagia, tenang dan penuh dengan keberkahan. Kalau tenang itu di dalam, bahagia nampaknya di luar, berkah kontribusi untuk orang lain. Coba diulang. Tenang itu di dalam, bahagia nampak di luar. Kalau berkah, orang di sekelilingnya dapat manfaat. Coba semuanya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berhenti dulu di situ. Silakan buka at-takatsur, lihat artinya apa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, kakaknya udah tidak sabar melanjutkan. Kalla saufa ta'lamun. Nah, coba dulu. Buka dulu. Alhaakumut takatsur. Surat keberapa tuh at-takatsur? What is the meaning at-takatsur? Bermegah-megahan. Dalam bahasa Arab, at-takatsur berarti at-takatsur artinya lomba banyak-banyakan. Apa? Lomba banyak-banyakan. Kalau budak kecil, mana budak kecil? Siapa sih budak kecil mana? Yang budak kecil katakan saya. Bapak kami belikan jam. Kami belikan sepeda baru. Budak kecil. Kami punya guli banyak, kata Oki kan? Emang kau ja? Kami punya kelayang timpa yo. Budak. Coba diulang, siapa nih? Satu pamer kelayang, satu pamer guli, satu pamer jam tangan baru, satu bilang Kak Iya punya pita, rambut lagi. Sudah. Siapa nih mereka nih? Siapa mereka nih? Yang semangat lah jawabnya. Siapa mereka nih? Kalau menurut abang kakak, ini perilaku dewasa atau perilaku budak kecil? Yang semangat lah jawabnya. Perilaku apa nih? Nih, kami punya kelayang. Dah. Kami punya pita. Kami punya jam. Kami punya sepeda. Mau kalah enggak? Mau kalah enggak? Mau kalah enggak? Semuanya saling pamer, saling nunjukkan. Oke. Tadi namanya siapa? Coba baca lagi. Alhaakumut takatsur
Ini baca hidup segan mati tak mau nih. Ada apa nih? Nanti ada pisang rebus, tenang ya. Ada jauh pisangnya nih, halalan thayyiban. Ini produk lokal kualitas ekspor. Yang dapat nih jangan yang kemaruan, jauh ekspornya. Pengusahanya datang ke sini, alhamdulillah. Subuh-subuh direbus. Ya, sampai pesan-pesan dah beliau. Pokok kita rebus. Yang rebusnya orang soleh-soleh insyaallah. Alhaakumut takatsur. Fa bukan sa, bukan pakai sin tapi pakai fa. Yo, pelan-pelan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berhenti. Tolong siapa yang mau sukarela baca artinya? Saya gitu. Oh ya Bang Hari, ya Bang Hari, tolong bacakan artinya Bang Hari. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sebentar, ini sumbernya dari mana? Siapa yang menuliskan atau yang membuat isi kontennya? Siapakah Allah itu? Nah, Bang Parrozi kan udah rutin setiap subuh sama saya, jadi hafal jawabannya. Siapa yang mengatakan itu Bang Parrozi? Penciptanya. Si owner dari kita ini, owner saya, ownernya Bang Lutfi, ownernya Bang Faris, owner kita semua yang menciptakan kita, the creator of us, mengatakan, wahai manusia, nanti bermegah-megahan itu yang akan membuatmu lalai. Sampai kapan ya Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk dalam kuburan. Mau bukti? Begitu orang datang ke kuburan, bukannya dia merenung dan melihat orang masuk dalam kuburan, dia masih bisa update status, masih bisa telepon sana, batu yang itu kau asah dulu ya, nanti sebentar ya aku keluargaku nih, proyek ini tuh gimana, apa cerita. Depan kuburan dia masih bisa dan berani ngomongkan dunia. Hebat enggak? Saya pernah cerita kemana waktu saya datang ke kuburan, dan saya iseng-iseng motonya bukan foto kuburannya, tapi dari balik lubang kubur tuh saya foto ke sana. Apa hasil gambar yang saya dapat? Subhanallah, bikin saya sedih dan bikin saya takut. Oh, ternyata gini tingkah laku orang kalau kita dikuburkan. Yang di sini depan saya nih, saya mau tanya, ini insya Allah mati atau pasti mati? Pasti. Oh, udah rajin ikut SMK jadi udah tahu jawabannya. Alhamdulillah, nih guru saya datang. Abah, silakan Bah. Saya ini ngasih mukadimah aja Bah. Ini guru kita semua nih kan, ayahanda tercinta. Saya salam lah sama guru. Sehat udah. Makasih Bah udah datang Bah. Bang Abi lagi cerita alhaakumut takatsur Bah. Jadi bermegah-megahan telah melalaikanmu. Nah, jadi tadi saya cerita nanti akan nyambung dengan kisahnya Abah. Saya minta nanti Bah, Abah cerita tentang Fata Morgana tuh Bah. Waktu miskin pengen kaya, begitu kaya susah senyum. Yang kita cerita-cerita di Jogja, yang punya utang 125 miliar, punya hotel 3 bulan tak bisa senyum. Nanti Abah boleh cerita tentang seperti apa sih harusnya memandang dunia ini gitu. Nah, karena Abah nih kayaknya orang yang tepat untuk bicara itu gitu ya. Asik apa asik? Boleh saya lanjut? Bah, izin Bah, lanjut sebentar Bah. Abah nih Masya Allah ya, jadi grogi pula saya. Wah, kalau salah ingat-ingatkan Bah ya. Nah, abang kakak yang rahmati Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai engkau masuk ke kuburan. Jadi abang kakak yang rahmati Allah, saya sering mengulang-ulang ini supaya masuk ke anchor dalam otak kita bahwasanya kita semuanya pasti mati. Dan abang kakak jangan GR kalau anda nanti mati banyak yang nangiskan. Belum tentu. Anda yang saat ini jadi pejabat, oke, sekarang kita bikin analogi. Pernah tidak menghadiri orang meninggal, bertakziah? Pagi misalnya dia meninggal, siang dimakamkan,
habis asar kira-kira sudah selesai semua prosesi. Habis asar kan kita balik ke rumah masing-masing. Saya mau tanya, habis asar Anda duduk merenung doakan dia atau Anda kembali beraktivitas sebagaimana biasa? Yang pejabat, maka namanya akan diturunkan dari kantornya, papan namanya dibongkar, atasan sudah bikin SK baru untuk melantik orang baru menggantikan posisi Anda. Tinggallah kita sendirian di dalam kuburan, mempertanggungjawabkan sekecil apapun yang kita lakukan. Betul enggak? Saya waktu moto itu abang kakak, waktu saya foto dari bawah lubang kuburan itu, dari lubang saya foto ke sana, disitulah saya nampak pemandangan yang sangat luar biasa, karena saya jadi sadar saat itu dengan mengatakan, Masya Allah, kira-kira seperti inilah saya nanti. Kenapa? Ada yang makan bakwan, ada yang lagi ngasah batu, ada yang lagi bergurau, ada yang minta, mana cabenya? Di depan kuburan dia bisa makan bakwan sambil nyocol cabai, hebat nggak tuh? Dan saya lihat di batu nisan sekelilingnya, di situ tidak ada satupun yang ditulis profesor doktor atau SEIMM dan lain-lain, tidak ada. Semuanya tulisannya Inna lillahi atau cuma nama, tanggal wafatnya kapan. Ternyata profesor doktormu tidak bisa ditulis di atas batu nisanmu. Abang kakak yang dirahmati Allah, salah satu rumus atau salah satu tips supaya orang itu bisa terus istiqomah adalah, kemarin saya bahas di Ampera ada 2. Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Kalau Pak Samsul kan Pak Samsul gitu ya. Nah bang kakak, lakukan 2 hal ini untuk warming up, untuk pemanasan. Karena Rasulullah yang mengajarkan. Jadi saya tidak akan bosan mengingatkan, mungkin yang sudah dengar jangan bosan gitu ya. Atau belum kena ya hari ini masukkan lagi. Rumusnya sederhana. Supaya kita bisa bertaubat atau mudah bertaubat, segeralah ingat. Yang kedua, segera ingat. Ingatlah mati dan ingatlah dosa, maka engkau akan mudah mengingat yang menciptakanmu. Orang susah taubat karena dia lupa mati. Orang belum mau bertobat karena dia lupa dosa-dosanya. Padahal abang kakak, kemarin saya ngajak teman-teman di Munzalan Ampera untuk ngajak ngerenung. Yuk coba kita ngerenung sama-sama. Coba kita timbang nih di umur kita yang sekarang, antara amal soleh dengan dosa banyak mana kira-kira? Banyak mana? Kalau kita sadar dan kita tahu bahwasanya kita banyak dosa, seharusnya kita tidak sempat kan mikirkan aib orang. Yuk semuanya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa apa? Doa duduk di antara 2 sujud. Semuanya hafal? Siapa yang tahu artinya wajburni? Langsung pura-pura buka Google, buka catatan, toleh kiri, toleh kanan biar kelihatan tetap ilmiah. Ada yang pura-pura mikir. Ada yang wajahnya wajah tak berdosa, seolah-olah dia tahu gitu. Coba Bang Rafi tengok muka-mukanya, tengok. Siapa yang tahu wajibunnya apa artinya? Tutuplah aib dan kekuranganku. Saya sering tanya ini, sering sekali tanya. Kita sering sholat, kita sering baca, tapi kita tidak paham apa yang kita baca. Pada setiap saat kita minta sama Allah ditutup aib dan kekurangan. Abang kakak yang dirahmati Allah, saya berbicara di depan ini, abang kakak masih mau datang dan duduk dengarkan. Ini dari Singkawang, jauh-jauh nih, Masya Allah. Kenapa? Salah satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri adalah Allah masih menutup semua aib dan kekurangan kita. Bayangkan abang kakak, kalau Allah bongkar semua aib kita, ada yang berani datang ke masjid ini? Ada yang berani keluar rumah? Ada yang berani foto selfie? Saya yakin tidak ada yang berani. Maka abang kakak, penyakitnya tadi adalah alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Ingat tadi bahasa budak kecil? Ingat budak kecil?
kemarin saya cerita tentang Al-Hakumut Takatsur, nanti saya kasih ayat Qur'annya. Ada seseorang pengusaha, ya kan, pakai mobilnya mahal, 1 miliar lebih harga mobilnya, baru dipakai beberapa bulan mobilnya sudah dijual. Waktu saya cerita sama Abah Irfan ketawa waktu di Jogja kemarin. Apa ceritanya? Jadi beliau ini baru beli mobil harga 1 miliar. Anda tahu mobil Rubicon? Pernah dengar mobil Rubicon? Oke, mobil Rubicon ya, Jeep. Begitu beli, berapa bulan dipakai, karena di kota itu tidak ada yang pakai Rubicon, dialah satu-satunya owner yang punya mobil Rubicon. Keren apa keren? Iya, keren. Semua orang tengok, Pak Haji beli mobil baru, mantap Pak Haji nih, sukses lah Pak Haji, gitu kan. Ingat pamer pita tadi? Kami punya pita, kami punya mobil, harganya 1 miliar. Nggak lama ada saudara saya nelpon dari Sambas, ya kan, tersebut lah, dari daerah tersebut nelpon minta tolong dijualkan. Bang Lukman kan punya jaringan banyak, katanya tolonglah tawar-tawarkan sama pengusaha lain, siapa tahu ada mau beli mobil ini. Berapa ditawarkannya? Waktu itu 900 juta masih bisa nego karena masih baru sekali, turunnya udah jauh. Pokoknya yang penting laku lah. Saya kejar kan, kenapa sih? Saya bilang dijual, kan itu mobil satu-satunya di sana. Saya bilang terkenal, bagus dan segala macam. Ujung-ujung dia bisik sama saya. Apa dia bisikannya? Ownernya yang punya mobil tak mampu beli bensinnya. Cicilannya sekian belas juta per bulan, dan bensinnya sekali jalan paling tidak harus siap 500 sampai 700 ribu sekali jalan. Baca lagi, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Budak kecil, budak besar suka? Amin. Budak kecil, budak besar suka? Amin. Di mana? Surat ke-57 ayat 20. Coba buka Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-57 Al-Hadid ayat 20. 57-20. I'lamu itu artinya dengarkanlah, ketahuilah. Ini pengumuman dari Allah. I'lamu, berarti kalau i'lamu fi'lul amr dalam bahasa Arab, i'lamu itu artinya ketahuilah. Berarti kalau dibilang ketahuilah, pengumuman, itu artinya banyak yang tidak tahu atau banyak yang tahu? Saya ulang, kalau ada kata-kata pengumuman, itu berarti banyak yang tahu atau banyak yang tidak tahu? Banyak yang tidak tahu. I'lamu, kata Allah, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Hanyalah, ternyata kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kami punya ruko tepi jalan, kami punya kantor besar 3 tingkat, saya udah jadi direktur sekarang. Tafakhur. Nih ya, saya tuliskan di sini. Ada kata-kata tafakhur. Dalam bahasa Arab, tafakhur itu adalah satu kalimat. Kalau ada ta, dalam bahasa Arab kalau wazannya tafa'ul ternyata ada ta di depannya, ada alif di sini. Tafa'ul itu, tafakhur itu artinya menunjukkan kata-kata saling. Apa? Menunjukkan apa? Saling berbangga-bangga. Tafakhur ini artinya saling berbangga, saling pamer, saling nunjuk-nunjukkan, tidak mau kalah. Tafakhurun fi ayyi syai'in, di dalam hal apa? Tafakhurun fil amwal wal aulad, dalam harta dan anak. Abang kakak jawab dengan jujur, apa hal yang paling membuat Anda bangga dan bahagia
selain bicara tentang harta? Iya, wisuda anak, susu anak, baju anak, ngomongkan anak, sampai dia mau mati pun dipikirkannya, anak aku nanti makan apa ya? Maka tidak heran kita dengar ada orang tuanya belum meninggal, anaknya sudah berkelahi karena rebutan harta warisan. Saya berdoa semoga Allah jauhkan itu dari keluarga kita semuanya. Abang kakak pasti pernah dengar kan? Pernah dengar enggak? Orang tuanya belum meninggal, anak-anaknya sudah rebutan harta warisan. Kenapa? Karena orang tuanya melambangkan sukses itu dengan harta. Orang-orang juga sangat fokus dan concern kepada anak keturunannya, tapi yang dibangun bukan keimanannya tapi kesuksesannya. Banyak orang gelisah anaknya tidak ranking, betul enggak? Banyak orang takut anaknya tidak bisa bahasa Inggris, betul enggak? Tapi anaknya tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak ngerti tajwid, tidak ngerti mana tobi'i, mana idgham, mana ikhfa, dan seterusnya. Dia bisa beralasan dengan alasan, saya bukan ustadz, saya bukan alumni pesantren, saya bukan belajar di sekolah agama. How come? Bagaimana bisa? Sedangkan dia tinggal di buminya Allah, oksigen yang dia hirup setiap hari oksigennya Allah. Ginjal yang di punggung ini ginjalnya Allah. Kalau cuci darah berapa? Siapa Bang Ari pernah tahu Bang? Cuci darah itu berapa Bang? Sekali. Kalau biaya nginap dan lain-lain, tetek bengeknya? Kalau 2 juta sampai enggak? Enggak sampai. 1,5 juta? Enggak sampai. Pokoknya sama obat dan lain-lain, pokoknya masuk antar dan segala macam. Anggaplah 1 juta ya. 1 minggu bisa 3 kali, bisa 2 kali. Abang kakak, berapa minggu kita hidup di dunia ini? Kita sudah hidup berapa lama? Hah? Ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Bagaimana harus bayarnya ginjal ini? Bagaimana harus bayarnya organ nafas ini? Bagaimana harus bayar oksigen yang terlalu banyak sama Allah? Banyak sekali hutang kita sama Allah bang kakak yang kita tidak pernah bisa mampu bayarnya. Maka benarlah Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kalaulah pohon di dunia ini dijadikan sebagai penanya dan air laut sebagai tintanya, maka tidak akan pernah keduluan habis tuh air laut untuk menulis nikmat Allah. Kita sering nggak dengar ini? Sering, tapi mulutnya tetap aja berkeluh kesah. Ngapa gaji saya tak cukup ya, ngapa uang saya gini ya, ngapa motor saya jelek ya, ngapa ini ya, terus gitu. Kenapa bang kakak? Karena at-takasur dan tafakhur itu kita selalu melihat ke atas. Oke, sekarang semuanya lihat infokus. Lihat semuanya. Saya minta anda semuanya mohon keikhlasannya, lihat infokus semuanya. Ikut saya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. 2 kali lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Apa rasanya? Hah? Ada yang pusing, sengal, capek, letih dan seterusnya. Kakak adalah kalimat thayyibah. Kalimat apa? Kalimat yang baik, kalimat yang bagus, kalimat yang ahsan. Tapi kenapa abang kakak sudah menyebut kalimat yang baik-baik, tapi ini masih sakit? Ada yang bisa jawab? Iya. Hidup kita tidak bisa tenang, susah bahagia karena prinsipnya adalah at-takatsur. Paham gak nih? Paham gak? Mobil 2005 akan jelek kalau di samping mobil 2015. Sendal harga 10.000, 20.000
akan terasa jelek kalau di sampingnya sepatu yang harga 300.000, 400.000, dan kita tahu itu mereknya apa. Padahal fungsi utamanya sendal 800.000 dengan sendal 10.000 letaknya di telinga atau di hidung? Loh, sama-sama di kaki. Kenapa jadi beda rasanya? Karena kita meletakkan sepatu itu di kaki. Kalau kita meletakkan di hati, akan terasa juga bedanya. Sepatu bagus tinggi hati, sepatu jelek rendah hati. Sepatu kena ambek sakit hati. Saya belajar benar dari Abah gitu ya, banyak saya ketemu orang-orang hebat nih. Benar-benar harta tuh disimpan di tangan kiri ya. Kalau yang di Jalan Ahmad Yani 2 patung itu, dia simpan dunia di tangan kanannya. Saya bilang muslim jangan ikut itu. Dunia harus disimpan di tangan kiri. Di tangan kiri. Semuanya dunia itu simpannya di tangan kiri. Supaya tangan kanan bisa menerima kitab catatan amal baik. Di hati Allah saja. Abang kakak, kenapa di dunia tidak boleh disimpan dunia? Kenapa di hati tidak boleh disimpan dunia? Kenapa dunia tidak boleh disimpan di hati? Kenapa? Ada yang bilang gini, bang, kalau dunia disimpan di hati Allah tidak bisa masuk. Kenapa kalau dunia sudah disimpan di hati Allah tidak bisa masuk? Karena dunia terlalu kecil untuk Allah. Allah kan yang ciptakan dunia. Masa kita simpan dunia ini dalam hati? At-takasur itulah yang membuat kita, dan tafakhur, saling berbangga-bangga. Coba lanjutkan 57 ayat 20-nya. Lanjutkan lagi, baca artinya. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Abang kakak, di situ ditulis kalimat petani. Padahal dalam bahasa Arabnya a'jabal. Coba bahasa Arabnya, tengok bahasa Arabnya. A'jabal kuffar. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar akan kagum terhadap dunia. Wih, mobilnya besar. Wih, rumahnya hebat. Saya mau tanya, kakak-kakak yang saat ini tinggal di rumah tipe berapa rata-rata? 45. Rumah tipe 45 besar atau kecil? Rumah tipe 45 besar atau kecil? Nah, yang tahu jawaban? Yes, benar Bang Moyo. Kuat-kuat Bang. Tergantung dari perbandingannya. Nah, dengar yang belakang, kasih mic. Ini 3M namanya, Moyo mustahil miskin. Yes. Nah, bentar lagi ngisi khutbah Jumat nanti di mana ya? Kalau tanya, bang, apa bang pakai sorban, pakai kopiah, pakai celana kayak gitu, pakai kostum kayak gitu bang? Kami kan dulu kenal abang, siapa abang katanya. Ini nih kata Bang Moyo, aku pakai kayak gini nih supaya aku tidak belok-belok lagi ke sana. Jadi bajunya menjaganya itu libasut taqwa. Kata Bang Moyo tadi, rumah tipe 45 besar atau kecil, jawabannya adalah tergantung pembanding. Kalau dibandingkan dengan rumah yang tipe 150, tipe 45 jadi kecil. Kalau dibandingkan dengan rumah tipe 21, masih ada tipe 21 beli? Sekarang sudah tipe 36 ya, 36 minimal. 45 dengan 36 besar mana? Tapi karena kita ngelihatnya ke atas, coba lagi lihat ke atas. Lihat ke atas. Terasa rumah besar yang 45? Pusing. Besar atau kecil? Tergantung pembanding. Kalau saya nengok pusat dakwah tiap hari, terasa kecil tuh rumah. Tapi begitu jalan-jalan ke Tanjung Pura, lihat orang yang tidurnya pakai kardus, ada yang tidurnya pakai gerobak.
Begitu kita kasih makanan, dia nyambutnya pakai 2 tangan. Makasih Pak Haji, alhamdulillah bisa makan malam ini. Terduduk kita, Ada anak-anak kita kan tidak mau paha, tidak mau ayam, minta sosis, minta nugget, minta ini, makan KFC lama, makan ini ke mall, tidak mau makan kalau tidak ke mall. Ada orang-orang yang tidak punya pilihan lain kecuali cari di tong sampah. Sering-seringlah melihat ke bawah supaya kita bisa bahagia. Kalau sering-sering nengok ke atas, walaupun mulutnya alhamdulillah subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar, karena nengoknya sering-sering ke atas, jadi susah syukurnya. Abang kakak, nih sekarang semuanya, yuk pegang telunjuknya. Udah? Sekarang semuanya fokus lihat telunjuknya. Lihat telunjuk, nampak? Bagaimana dengan pemandangan di depan atau di belakang telunjuk itu? Kabur atau jelas? Kabur atau jelas? Diangkat sekarang telunjuknya, diangkat. Belokkan ke kanan. Masih fokus ke telunjuk. Nampak jelas telunjuk? Belakangnya? Sekarang ganti fokusnya, balikkan ke tengah lagi. Anda sekarang fokus ke belakang. Tengok belakang telunjuk. Jangan tengok telunjuknya, tengok belakangnya. Belakangnya jelas? Jelas belakangnya? Telunjuknya nampak tak? Telunjuknya? Yes. Paham maksud saya? Ketika Anda fokus pada apa yang tidak Anda miliki, maka yang sudah Anda miliki di belakang akan kabur semuanya. Sudah punya anak, sudah punya suami, sudah punya keturunan, sudah punya tempat tinggal, sudah dikasih kendaraan yang layak, sudah dikasih anak yang soleh-soleha. Ada orang udah berpuluh-puluh tahun pengen punya anak, tidak punya anak. Karena fokusnya pada apa yang tidak dimiliki, maka abang kakak kehilangan apa yang sudah dimiliki. Faham dah nih? Begitu abang kakak fokus dengan apa yang sudah dimiliki, udah? Maka yang tadi yang belum abang miliki akan terasa kecil walaupun dia nampak samar-samar. Sekarang saya mau tanya, Allah kira-kira bisa ndak mewujudkan atau mengabulkan hajat abang kakak yang abang minta itu? Contohnya apa yang telunjuk tadi yang pengen didapat sekarang ini? Apa? Sebutkan. Umroh, apalagi? Haji, apalagi? Cepat nikah, betul. Yang lain ini malu-malu jangan ngomong. Walis nunduk-nunduk walis. Terus apa lagi? Bebas hutang. Oke, apa lagi? Punya rumah pribadi. Wah, ini agak unik nih permintaannya. Oke, rumah pribadi. Jadi sekarang tuh yang penting tuh gitu Bang ya. Ada yang bilang gini, sekarang tuh Bang, mobil, rumah ganteng, cantik tuh enggak jaminan katanya. Enggak bisa jadi jaminan. Yang bisa jadi jaminan tuh BPKB sama sertifikat tanah katanya. Yang penting tuh semuanya pribadi kalau saya mau cari suami tuh. Yang penting tuh kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi gitu ya. Sudah? Umroh, haji, mobil, kendaraan, anak, jodoh dan lain-lain. Itulah seperti jari telunjuk yang sedang kita fokus. Kita kejar terus ini, kita lupa sama yang sudah Allah beri. Saya mau tanya sekarang, Allah, apapun hajat Anda, lunas hutang, kemudian dinaikkan derajat, bebas dari fitnah, karena masalah orang beda-beda, betul tak? Ketika seseorang itu meyakini Tuhannya adalah Allah, saya mau tanya dulu, Allah itu bisa ndak? Pertanyaannya, bisa ndak mengabulkan hajat abang kakak? Apa? Bisa. Pertanyaan nomor 2, kira-kira Allah mau tidak mengabulkannya? Nah, kan mulai dikit-dikit suaranya kan? Iya ya, kalau masalah bisa tak bisa, pasti bisa. Masalahnya mau atau tidak mau, Allah mewujudkannya. Ajabal kufar, mengagumkan para petani atau orang-orang kufur. Saya pengen Anda baca di ayat terakhirnya. Ayat terakhir sekali, terjemahan yang terakhir. Mas, siapa yang tadi baca? Bang Sandi belum baca. Ketahui bahwasanya dunia itu, ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan.
perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani atau orang-orang yang kufur. Kemudian tanaman itu kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Ya, 5720 ya, masih Al-Hadid ayat 20. Terus? Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Coba dibaca keras-keras. Dan kehidupan dunia. Coba semuanya. Dan kehidupan dunia. Pegang tangan kanan. Tangan kanannya. Bilang sama sebelahnya. Saudaraku. Ternyata dunia itu palsu. Sebelah. Bilang gantian. Iya ya. Kita jadi korbannya. Astagfirullahaladzim. Rambut palsu. Muka palsu. Gigi, hidung, senyum. Mobil-mobilan tuh yang simpan di lemari kan palsu. Mobil minjam bilang punya kita. Duit palsu. Cinta, iya. Ngomong-ngomong cinta nih agak sensitif nih ya. Banyak yang senyum gak tengok, Mas Awan, Bang Sulaiman. Iya Bang Kakak, kalau kita sadar, kita tahu sebenarnya mana yang palsu, betul enggak? Kita berada dalam kepalsuan, maka kata Allah, saudara seiman yang mengajakmu kembali kepada Allah, itulah persahabatan yang sesungguhnya. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman waktu kaya banyak kawan, waktu jatuh miskin satu-satu ninggalkan? Ada yang ngalami di sini? Iya. Kenal orangnya? Ada di sekitar kita? Iya, abang kakak. Maka supaya semakin tahu tentang dunia yang palsu, saya minta dengan hormat Abah Irfan untuk menceritakan bagaimana sih dunia itu apa tuh dunia bagaimana permainan orang-orang, dan apa pengalaman Abah gitu ketemu dengan orang-orang yang tadi tuh tertipu dengan dunia. Bahasa Jawanya wang sinawang, seperti fata morgana. Di sana kayaknya ada air, dikejar-kejar, pas sampai airnya tak ada. Sepertinya sedang kerja keras, padahal dia larinya di atas treadmill, berpeluh-peluh kayak udah lari berapa kilometer, padahal sebenarnya lari di tempat. Abang kakak, sebelum nanti abang naik, ada 3, catat ya. 3. Yang 1, orang kalau alhaqumut takatsur, yang pertama hadiahnya adalah sibuk tiada henti. Dah? Catat. Sibuk tiada henti. Ini saya dulu ngalami ini. Mudah-mudahan abang kakak tidak ngalami. Yang kedua, kurang tiada cukup. Gaji 1 juta kurang, 5 juta kurang, udah 15 juta pun penghasilannya tetap kurang. Yang ketiga, hadiahnya adalah rugi tak pernah untung. Punya duit kena tipu orang. Abah tuh banyak tuh cerita tuh, duit kena larikan orang. Suruh dagang sama Allah, nggak percaya, dagang ke tempat-tempat yang nggak jelas. Akhirnya duitnya pesai. Do you know pesai? What is the meaning pesai? Lenyets. Sudah? Yang pertama hadiahnya apa untuk takasur? 2, 3,